ke nomor 24. Terjemahkan dalam dua cara masing-masing kalimat berikut menjadi logika proposisi menggunakan predikat, kuantor, dan logika penghubung. Pertama, misalkan domainnya terdiri dari para siswa di kelasmu, dan kedua, misalkan domainnya terdiri dari semua orang. Jawabnya, pertama kita dari yang A, setiap orang di kelasmu memiliki telepon seluler. Pertama kita kerja mulai dari yang domainnya terdiri dari siswa di kelas. Domainnya X sama dengan siswa di kelas. Predikatnya PX sama dengan memiliki telepon seluler. Maka logika kuantornya yaitu semua X, ya, karena setiap orang, maka semua X itu semua X PX. Selesai. Kemudian yang berikutnya, ketika domainnya orang, ketika domainnya semua orang, maka X-nya orang, kemudian predikatnya itu orang di kelas, kemudian predikatnya itu PX orang di kelas, dan KX itu harus memiliki telepon seluler. Kenapa saya menaruhnya dua predikat itu? Kenapa? Karena di sini domainnya orang, semua orang, dan belum tidak pasti orang itu di kelas ataupun di luar kelas, sehingga saya menaruhnya menjadi PX itu sebagai orang di kelas dan KX itu memiliki telepon seluler, sehingga logika kuantornya menjadi semua X jika PX maka KX. Oke, kita ke yang bagian B. Seseorang di kelasmu sudah menonton film asing. Pertama kita misalkan domainnya dengan siswa di kelas, X-nya sama dengan siswa di kelas, kemudian PX-nya itu predikatnya itu telah menonton film asing. Maka logika kuantornya itu menjadi terdapat X yang merupakan PX. Kemudian yang kedua itu misalkan domainnya orang, maka X-nya sama dengan orang, PX-nya itu orang di kelas, ya, orang di kelas. KX-nya itu predikatnya itu telah menonton film asing, sehingga logika kuantornya itu menjadi terdapat X, PX atau maksud saya terdapat X, PX, dan KX, ya. Kemudian ada seseorang di kelasmu yang tak dapat berenang. Oke, kita kerjakan dia. Pertama tuh kita misalkan domainnya siswa di kelas, ya. X-nya itu siswa di kelas, PX-nya itu predikatnya itu tidak dapat berenang, sehingga karena kata ada, maka kita memakai logika kuantor terbalik atau terdapat X bukan PX. Kemudian yang kedua misalkan domainnya orang, ya, X-nya itu, maka X-nya itu orang, predikatnya itu orang di kelas, kemudian KX-nya itu tak dapat berenang, sehingga logika kuantornya menjadi terdapat X, PX, dan KX. Kemudian yang D, semua siswa di kelasmu bisa menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, domainnya kita misalkan domain pertama itu siswa di kelas, X-nya siswa di kelas, kemudian PX itu adalah predikatnya itu bisa menyelesaikan persamaan kuadrat, sehingga logika kuantornya menjadi semua X PX. Yang kedua, domainnya semua orang, berarti kita X-nya sama dengan orang, kemudian PX-nya itu siswa di kelas, kemudian KX-nya itu bisa menyelesaikan persamaan kuadrat, dan logika kuantornya menjadi semua X jika PX maka KX. Kemudian beberapa siswa di kelasmu tidak mau menjadi kaya. Domainnya siswa di kelas, kemudian X-nya itu siswa di kelas, PX-nya itu tidak mau menjadi kaya, sehingga logika kuantornya menjadi terdapat X yang merupakan PX. Kemudian
Misalkan yang kedua itu ketika domainnya semua orang, maka X-nya orang, PX-nya siswa di kelas, QX-nya tidak mau menjadi kaya, dan sehingga logika kuantornya menjadi terdapat X, PX, dan QX. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.